Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Ani Pauziah dengan NIM 22017001 dari Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan sastra perempuan dan sastra anak dengan dosen pengampu Dr. Yeni Hayati SSM Hum dengan mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas perkembangan sastra. Yang pertama yaitu perkembangan sastra perempuan dan yang kedua yaitu perkembangan sastra anak. Bagian A, perkembangan sastra perempuan. Pada periode 1933 sampai 1942, saat lahirnya majalah Pujangga Baru, di situ disebutkan bahwa pada masa sebelum perang tidak banyak ditemukan pengarang wanita Indonesia. Salah satu yang terkenal yaitu Selasih atau Seleguri. Nama aslinya Saryamin Ismail, lahir di Talu, Talamau, Pasaman Barat, Sumatera Barat, 31 Juli 1909. Karyanya yaitu Kalau Tak Diuntung tahun 1933 dan Pengaruh Keadaan tahun 1937. Selain Selasih ada juga Hamidah atau Fatimah Delas tahun 1914 sampai 1953. Roman yang ditulisnya Kehilangan Mustika tahun 1935. Keduanya sama-sama mengungkapkan kemalangan. Kurang terwakilinya perempuan dalam struktur yang menangani bidang kesusastraan, maka ajuan yang dianggap baik dan bernilai tinggi diproduksi oleh suatu kelompok yang sangat terwarnai bias patriarki. Maka kesusastraan yang dianggap hebat pada waktu itu ialah yang sangat menampilkan ruang publik, masalah-masalah umum dan sosial. Sedangkan perempuan di era ini aktivitasnya di ruang publik masih terbatas atau memang dibatasi. Jadi pengalaman hidup mereka sendiri sangat terbatas pada ruang domestik. Maka kalau perempuan menulis, mungkin yang diceritakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Akibatnya ketika pengalaman ini dituliskan dalam kesusastraan menjadi remeh, kecil dan kurang bernilai tinggi. Bila adapun mereka menyamarkan namanya menjadi nama laki-laki. Perempuan yang masuk dalam medan yang didominasi oleh struktur seperti ini banyak menghadapi masalah. Jadi untuk menyuarakannya yang dianggap penting bagi perempuan kurang didukung. Perkembangan prosa berdasarkan dari segi gender baik laki-laki maupun perempuan. Perkembangan sastra Indonesia termasuk perkembangan prosa Indonesia. Bersama pengarang laki-laki terbukti bahwa pengarang perempuan telah hadir atau eksis secara signifikan dan terlibat sejak awal pada masa perkembangan sastra Indonesia. Meskipun kuantita dan produktivitas pengarang perempuan tidak setinggi pengarang laki-laki, kreativitas dan kualitas karya sastra para perempuan harus dicatat dan diperhitungkan secara seksama dalam sejarah sastra Indonesia. Dikatakan seperti di atas karena kreativitas dan kualitas karya mereka tidak banyak berbeda dengan pengarang laki-laki atau tidak selalu di bawah bayang-bayang kreativitas dan kualitas karya sastra laki-laki. Contohnya sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Novel Pada Sebuah Kapal karya Nurhayati Sriandini, Supernova karya Dewi Lestari, dan Saman karya Ayu Utami. Tiga novel tersebut sangat kreatif dan berkualitas. Selain itu, pengarangnya tergolong produktif. Tren perkembangan prosa pada sastra perempuan. 1. Metropop. Di Indonesia, fiksi metropop diawali sejak munculnya cerita bersambung Lupus karya Hilman Hariwijaya dekade 1980-an. Fiksi metropop adalah karya sastra yang mengangkat cerita tentang masyarakat urban menengah yang tinggal di kota-kota besar dengan segala sisi kehidupannya.
yang disajikan dengan gaya pop dan tidak jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Percintaan, karir, gaya hidup, dan romantisme merupakan tema-tema yang digunakan dalam fiksi metropop. Pengarang fiksi metropop di Indonesia yaitu ada Ika Natasha, Ilana Tan, Alia Zalia, dan Rian Badaria. Yang kedua, Ceklet. Ceklet mulai muncul dan berkembang di Indonesia sekitar tahun 2000-an yang diawali dengan karya-karya terjemahan. Kemudian pada tahun 2003 muncul karya lokal. Ceklet merupakan sejenis karya sastra yang ditujukan untuk wanita muda, lajang, dan mandiri, seperti slogan yang tercetak pada sampul depan luar. Ceklet yaitu Being Single and Happy, dan pada sampul depan dalam yaitu target pembacanya dipaparkan sebagai para wanita muda cerdas, yang cerdas, mandiri, berani, jujur pada diri sendiri, dan ditampilkan kosmopolitan yang umumnya masih lajang, punya karir, dan bergelut dengan berbagai masalah kehidupan modern. Perkembangan puisi. Ciri-ciri karya sastra puisi angkatan 1970-an sampai sekarang. 1. Mempergunakan sarana kepitisan yang khusus berupa prasa. Kemudian yang kedua, menggunakan teknik pengungkapan ide secara sederhana dan kalimat-kalimat sederhana. 3. Mengemukakan kehidupan batin, religius, dan cenderung mistik. 4. Menuntut hak-hak asasi manusia. Kemudian yang kelima, menggunakan kritik sosial atas kesewenang-wenangan kaum lemah dan kritik atas penyelewengan. Perkembangan drama. Teks drama yang muncul pada tahun ini lebih banyak mengacu kepada kondisi sosial pra dan pasca terjadinya pergantian kekuasaan. Isu-isu tentang kebebasan yang kebiasaan, hilangnya identitas bangsa, pudarnya lokalitas dan atau terganti oleh metropolis, sampai ke isu menjadi gender mendominasi pemunculan teks drama dalam periode ini. Unsur estetik. 1. Unsur eksperimental hampir ada di setiap naskah realis atau surrealis. Kemudian yang kedua, penyampaian makna bersifat simbolik, pencampuran nilai estetik periode-periode sebelumnya, monolog menjadi pilihan yang cukup kuat. Unsur ekstra estetik dalam drama ini, kemajuan teknologi, munculnya isu-isu global, dan ironi terhadap diri sendiri. Karya sastra dan pengarang yang menonjol pada periode ini. 1. Ayu Utami. Ayu Utami nama lengkapnya adalah Justina Ayu Utami, dikenal sebagai novelis pendobrak Kemapanan. Ia lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 November 1968. Novel pertamanya yang ditulisnya adalah Salman tahun 1998. Dari karyanya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra karena novelnya dianggap sebagai novel pembaharu dalam dunia sastra Indonesia. Melalui novel itu pula, ia memenangi sayembara pengarang roman Dewan Kesenian Jakarta tahun 1998. Novel Bilangan Fu yang juga ditulisnya mendapatkan Khatulistiwa Literary Award 2008. Kemudian yang kedua, D atau Dewi Lestari. D nama lengkapnya Dewi Lestari ini lahir di Bandung pada tanggal 20 Januari 1976. Supernova adalah novel pertamanya dengan spirit dan penelusuran terhadap spiritual dan sains. Buku ini mampu menembus pasar internasional dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hingga saat ini Dewi Lestari telah menulis lebih dari 10 judul buku. Yang ketiga, N. Hadini, merupakan singkatan Nurhayati Sri Hardini. Ia dilahirkan pada 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Bakat menulisnya sejak berusia 9 tahun. Pada usia itu, ia telah menulis karangan yang berjudul Merdeka dan Merah Putih. Ia banyak melahirkan karya puisi, novel, dan buku terjemahan.
Penghargaan yang telah diperolehnya adalah hadiah kedua untuk cerpennya Di Pondok Salju yang dimuat dalam majalah sastra tahun 1963, hadiah lomba cerpen majalah Femina tahun 1980, dan hadiah ke-1 dalam lomba pengarang cerita pendek dalam bahasa Perancis, dan juga menerima penghargaan sepanjang masa. Ciri khas sastra perempuan. Perempuan dalam sastra jauh lebih memiliki peranan dan pengaruh yang lebih besar, baik dalam bentuk perlawanan sebagai kaum feminis maupun sekedar ekspresi seni belaka. Terbatasnya hak yang dimiliki untuk mengungkapkan segala pemikirannya pada zaman dahulu, kini telah tersingkap. Wanita yang hanya dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan objek semata, kini menjadi pelaku perubahan, dan penulis perempuan pada masa sekarang pun memiliki keleluasaan dalam menuangkan pemikirannya. Mereka bukan hanya menuangkan kesedihan mereka, tetapi tetap kuat pada kodrat mereka sebagai perempuan. Munculnya sejumlah penulis perempuan memiliki hubungan yang tak dapat terpisahkan dengan transformasi sosial kultural di Indonesia, dengan hal lain merupakan hasil perjuangan perempuan. Selanjutnya, B. Perkembangan sastra anak. Secara teoritis, sastra anak adalah sastra yang dibaca anak-anak dengan bimbingan dan pengarahan anggota dewasa suatu masyarakat. Sedang penulisnya juga dilakukan oleh orang dewasa. Dapis 1967 dalam Sarumpait tahun 1976. Dengan demikian, secara praktis sastra anak adalah sastra terbaik yang mereka baca dengan karakteristik sebagai ragam, tema, dan format mengenai karya sastra anak yang khusus dikerjakan anak-anak usia dini, seperti buku-buku berbentuk mainan, buku-buku untuk bayi, buku alfabet, buku mengenai angka dan hitungan, dan buku lain untuk membimbing anak seusia itu. Prosa anak. Pembagian jenis prosa fiksi anak disebutkan oleh Kullian tahun 1989 bahwa terbagi menjadi prosa fiksi sains, prosa realistik, dan prosa fiksi imajinatif, dan buku-buku bacaan seperti dongeng dan fabel. Perkembangan puisi pada sastra anak. Sajak sangat dekat diperlukan, bahkan merupakan bagian terpenting kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan mendengarkan segala nyanyian, ungkapan, slogan, bahkan teriakan yang dikeluarkan anak-anak ketika bermain di halaman. Ketika anak kecil, sebenarnya anak sudah bisa mengeluarkan sajak dengan tembang, membawanya tidur dengan sajak yang asik. Hook tahun 1987 merekomendasikan 7 tipe puisi anak. Yang pertama, balada, puisi naratif, liris, limerik, sajak bebas, haiku, kemudian puisi konkret, dan jenaka. Drama anak. Drama banyak digunakan di sekolah sebagai alat untuk menerjemahkan bacaan-bacaan mereka. Sebuah objek pemikiran atau pengalaman menjadi kekonkretan terpahami melalui dramatisa. Drama yang secara khusus ditulis untuk anak biasanya menyangkut langsung persoalan mereka atau persoalan lain yang dianggap dipahami atau dimaknai. Misalnya Nada, karya Riris Toha Sarumpait tahun 1998 yang mengisahkan anak perempuan penjaga beras di pasar Senin yang dalam usahanya mencari uang tak kuat menahan batuk dan hawa dingin yang dirindukan ibu dan neneknya. Berbagai masalah lain seperti itu yang dihadapi anak seperti Tinton karya Narsya Marendra Mas Saradi tahun 1979. Fungsi sastra anak yaitu sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak, serta menuntun kecerdasan emosi anak. Pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral, perkembangan kepribadian anak, dan mengembangkan imajinasi dan kekreativitasan.
Sekian penjelasan mengenai perkembangan sastra perempuan dan perkembangan sastra anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.